Episode 100. Jensen, aku belum selesai berurusan dengan MU. Jay Smith mengumpat dengan marah, selanjutnya, satu rambut pun aku tidak akan mencabutnya. Masih berani mempermainkanku, bermimpilah. Hihi, lelang buta juga bergantung pada keberuntungan dan kemampuan penglihatan. Benda berharga pertama mungkin sangat umum, tapi mungkin yang kedua memang benda berharga. Kalian jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Wanita cantik berpakaian Cheongsam itu meminta orang-orang untuk meluncurkan kotak kedua, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Benda berharganya ada 10 lebih, karena sudah berkurang 1, maka peluang untuk menang semakin besar. Begitu ucapan wanita ini baru terdengar, suara Jensen melayang lagi. 1 juta. Dia lagi. Banyak orang diam, dia mengerutkan kening. 1 juta. Namun dengan segera, ada seseorang yang mengikuti, orang itu ternyata Tom. Sebelumnya Tom melihat Jensen mempermainkan Jay Smith. Dalam hatinya sangat tidak terima, dia juga berencana untuk mempermainkan Jensen, membuktikan kehebatannya sebagai tuan muda keempat di kota Asmenia. 1-2. Jensen masih menambahkan 1.200.000 seperti sebelumnya. Haha, kamu hanya bisa menambahkan 100.000? 1-3 juta. Wajah Tom seperti terlihat bijaksana dan dengan strategi. 1,5 juta. Kali ini, Jensen langsung menaikkan harga sebesar 200.000. Menarik. Tom meyakini bahwa dirinya menjaga ketenangan diri, kemudian dengan berlama-lama berkata. 1,6 juta. Tom belajar dari Jensen kali ini, jadi dia menaikkan harga sebesar 100.000, dia ingin mempermainkan Jensen. Aku tidak akan menawar, itu milikmu. Namun, Jensen mundur lagi. Tom membelalakan mata. Menurutnya, bagaimanapun juga Jensen harus menawar lagi menambah hingga 2 juta. Bagaimana Jensen bisa menyerah di tengah jalan? Hihi, tuan muda ini sangat pintar, menawar dengan harga 1,6 juta untuk sebuah benda berharga. Mari kita lihat, tuan muda yang tampan ini mendapatkan benda apa, ucap wanita cantik yang memakai Cheongsam sambil tersenyum. Kemudian dia menyuruh orang untuk mendorong kotak di depan Tom, kemudian membukanya. Tidak ada benda apapun di dalamnya, hanya ada selembar kertas, kemudian diambillah kertas itu dan dilihat. Pembelian KFC sebesar 200.000 lebih, mendapatkan hadiah voucher gratis es krim. Sialan! Tom melihat hadiah di tangannya, dia pun langsung merobeknya dengan marah. 1,6 juta hanya untuk membeli sebuah es krim, terlebih lagi sebenarnya untuk es krim itu hanya berharga 100 yuan. Tiran lokal pun tidak akan bermain dengan cara seperti ini. Meskipun Tom tidak peduli dengan 1,6 juta itu, namun dia peduli dengan reputasinya. Benar saja, orang-orang yang terkenal di sekitar pun diam-diam tertawa. Beberapa ada yang bersemangat, ada yang sudah tertawa sampai mengeluarkan air mata. Kalian ini bersemangat sekali. Orang itu orang yang paling licik, kenapa kalian malah begitu bersemangat melawannya? Kata Xavier sambil menghela napas lagi, tetapi dia juga tersenyum di dalam hatinya. Sebenarnya, banyak orang terkenal tahu bahwa kedua kotak harta karun itu adalah sampah, dan jumlah total kotak harta karun itu sangat banyak. Semakin banyak sampah yang muncul, itu berarti nantinya pasti ada kotak harta karun. Jadi siapapun yang bisa menjadi tenang, maka siapa yang akan menang pada akhirnya. Hihi, tuan muda yang cerdas ini memiliki nasib buruk, tetapi itu tidak masalah. Peti harta karun berikutnya dapat membuatmu mendapatkan banyak uang bahkan dengan jumlah bunganya, jadi jangan menyerah di tengah jalan. Wanita berpakaian Cheongsam itu meminta orang untuk mendorong keluar peti harta karun ketiga, kemudian tersenyum pada Tom. Orang cerdas? Raut wajah Tom pun menghitam, dia merasa bahwa wanita berpakaian Cheongsam ini kebanyakan menertawakannya. 1 juta. Orang pertama yang menawar adalah Jensen. Dia memandang Xavier dan berkata, bukankah ketiga tua muda ini sangat kaya? Kenapa tidak datang untuk bermain-main? Jensen memandang Xavier dan lainnya sambil berkata demikian. Hihi, kami memang kaya, tapi kami bukan idiot. Kotak harta ini milikmu. Membeli dengan harga jutaan, kemungkinan di dalamnya itu gantungan kunci, ujar Xavier sambil tersenyum. Sedangkan Jay Smith dan Tom raut wajahnya menunjukkan cibiran. Masih ingin membuat mereka tertipu? Bermimpilah. 1 juta 1 kali. 2 kali. 3 kali.
Wanita Cheongsam itu pun menghitung sebanyak 3 kali, kemudian menghela napas dan berkata, "Sepertinya semua orang tidak cukup antusias. Tapi, aku percaya ini hanya sementara. Kalau begitu selanjutnya, kita lihat benda berharga apa yang diambil oleh tuan muda ini." Gantungan kunci. Xavier berteriak lebih dulu. Gantungan kunci itu masih memberikan reputasi untuknya. Mungkin isinya hanya sehelai rambut. Tom juga mengikuti. Seseorang mendorong peti harta karun ke depan Jensen, dan Jensen ingin membukanya sendiri. Natasha yang ada di sebelahnya pun memang terlihat gugup, kemudian dia berkata, "Jensen, apa yang ada di dalam kotak ini?" Harta yang benar-benar tidak ternilai." Jensen menjawabnya dengan percaya diri. Lalu dia membuka peti harta karun, dia hanya melihat benda yang gelap tergeletak di dalamnya. Tangannya seperti menyentuh benda tebal dan permukaannya lebih banyak lumpur. Wahaha! Saat melihat benda gelap itu, Jay Smith pun memimpin dalam tertawa dan berkata, "Lobak, hahaha. Jensen, kamu beruntung sekali. 1 juta untuk membeli lobak." "Bukan, ini Polygonum multiflorum. Berusia 100 tahun. Namun dengan segera, seorang pria tua berambut putih berseru. "Diperkirakan hanya ada di Gunung Changbai yang memiliki Polygonum multiflorum sebesar itu. Jika ada orang yang membelinya, kemungkinan harganya bisa puluhan juta." Ucapan pria tua ini seolah merobohkan seluruh tempat lelang. Orang-orang menatap Polygonum multiflorum dengan rasa iri pada tatapan mata mereka. Harga Polygonum multiflorum sebenarnya ditentukan oleh waktu dan tempat. Jika ini adalah waktu yang biasa, itu berarti bahan obat yang tidak bernilai banyak. Tetapi ketika datang waktunya untuk menyelamatkan nyawa, maka benda itu sangat berharga. Lagi pula, tidak ada jumlah uang yang dapat membeli kembali kehidupan pada suatu waktu. Orang ini, dia terlalu beruntung. Ketiga tuan muda itu sangat menyesal, menawar dengan 1 juta yuan langsung mendapatkan Polygonum multiflorum. Mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang baik? "Jensen, bagaimana kamu tahu ada harta berharga di dalam kotak ini?" tanya Natasha. "Aku juga menebaknya secara acak." Jensen menjawab pertanyaan Natasha sambil tersenyum. Sebenarnya, dia menemukannya dengan profounki. Aura yang dipancarkan oleh Polygonum multiflorum selama 100 tahun secara alami begitu luar biasa. Tuan muda ini sangat beruntung. Kali ini dia mendapatkan harta dengan harga nilai kedua di pelelangan. Jadi, memang ada harta di lelang kali ini, itu tergantung pada apakah bersemangat atau tidak. Selain itu, kotak berikutnya semakin sedikit, dan kemungkinan mendapatkan harta akan semakin lebih tinggi. Wanita Cheongsam pun harus tepat waktu membangkitkan emosi orang, kemudian menyuruh orang untuk meluncurkan peti harta karun keempat. "Apakah benar ada harta? Jangan perlakukan kami sebagai orang bodoh lagi. Kami tidak ingin mendapatkan ponsel, voucher dan apapun itu. Kami tidak menginginkannya." Para orang terkenal ini berkata dengan tidak puas. "Jangan khawatir, kemunculan harta itu semakin lambat, maka kemungkinan munculnya semakin tinggi." Wanita Cheongsam itu memberi semua orang kepastian. Sedangkan saat mereka memikirkan bahwa Jensen membeli Polygonum multiflorum berusia seabad dengan harga 1 juta, semua orang terkenal ini pun menjadi bersemangat, dan kemudian mereka menawar dengan liar. Jensen tidak menawar lagi. Di dalam hatinya merasa sangat senang karena dia berhasil mendapatkan Polygonum multiflorum berusia seabad ini di tangannya. Jika ini diiris, maka dapat membantu banyak pasien dengan semua jenis pengobatan tradisional. "Jensen, aku yang akan mewakilimu membayar 2 miliar ini." Natasha memandang Jensen sambil berkata demikian. "Kak Natasha, karena Polygonum multiflorum digunakan untuk membuat obat, jadi aku ingin menyimpannya untuk kugunakan sendiri, tetapi jangan khawatir, aku akan membayar uangnya sendiri," ucap Jensen sambil tersenyum. "Bukankah siapa saja yang mengeluarkan uang itu sama saja? Buat apa dibagi-bagi dengan keluarga sendiri?" Natasha sedikit marah, tetapi setelah berbicara tentang keluarga sendiri, wajahnya yang cantik pun perlahan memerah. Uang milik Kak Natasha juga bukan datang dari angin kencang. Anggap saja ini sebagai menghargai diri yang telah membuat masalah. "Aku tidak suka menggunakan uang wanita," ucap Jensen. Natasha pun tidak membujuknya lagi. Sebagai gantinya, dia berkata sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka adik kecil Jensen ini juga sangat kaya."
Jika kakak kedepannya bahkan tidak bisa makan, kamu harus membantu, oke?